Jadi, seseorang memang bisa mengalami batuk pilek atau common cold hingga 8-10 kali episode per tahun. Namun memang sejak awal tahun 2025, CDC melaporkan adanya peningkatan kunjungan rumah sakit karena 3 virus utama, yaitu yang pertama influenza, yang kedua COVID, dan yang terakhir adalah virus RSV. Halo Sobat RSUI, perkenalkan saya Dr. Cynthia Centauri, spesialis anak. Saya adalah dokter subspesialis respirologi anak atau pernafasan. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai batuk pilek pada anak dan hubungannya dengan pneumonia pada anak. Pneumonia sebetulnya adalah radang paru. Jadi kondisi pneumonia menyebabkan adanya sel-sel peradangan dan cairan peradangan melingkupi tempat pertukaran oksigen di dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan seseorang menjadi sesak nafas. Ya, kita harus curiga seorang anak mengalami pneumonia bila terdapat 2 tanda utama. Yang pertama, bila terjadi peningkatan frekuensi atau kecepatan nafas. Hal ini tentu harus diukur ketika anak sedang tenang, tidak menangis, dan suhunya normal, tidak sedang demam. Disebut peningkatan upaya atau frekuensi nafas pada anak bila anak di bawah 2 bulan frekuensi nafasnya di atas lebih dari sama dengan 60 kali per menit. Pada usia 2 bulan hingga 1 tahun bila frekuensi nafasnya lebih dari sama dengan 50 kali per menit. Pada usia 1-5 tahun bila frekuensi nafasnya lebih dari sama dengan 40 kali per menit, dan di atas 5 tahun bila frekuensi pernafasannya lebih dari sama dengan 30 kali per menit. Di samping itu, kita juga bisa menilai adanya peningkatan upaya nafas, yaitu berupa tarikan dinding dada atau retraksi, serta adanya nafas pada cuping hidung. Nah, pada kondisi yang sangat berat, seseorang juga kita bisa melihat anak sampai dengan biru atau cyanosis. Ketika sudah ada tanda itu, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Mencegah pneumonia memang tentu lebih penting ya daripada kita mengobati. Yang pertama adalah dengan pola hidup yang sehat, memberikan nutrisi yang baik pada anak, kemudian juga istirahat yang cukup, dan juga tidak lupa menghindari kontak dengan orang yang sakit. Bila memang harus kontak dengan orang yang sakit, jangan lupa menggunakan APD seperti masker dan hand hygiene, cuci tangan. Di luar itu, kita juga harus memberikan perlindungan pada anak-anak dengan vaksinasi atau imunisasi yang mencegah radang paru terutama seperti DPT, PCV, influenza, dan yang tidak kalah penting adalah menghindari asap rokok. Jadi kita harus membawa anak kita berobat ke dokter karena batuk pilek bila ada 3 hal utama. Yang pertama, bila keluhannya sangat berat. Jadi batuk pileknya sangat berat, mungkin disertai gejala sistemik yang juga berat, misalnya suhu demam yang terus-menerus tinggi, anaknya juga tidak bisa istirahat. Nah, yang kedua, bila batuk pileknya terjadi berulang, misalnya dalam 3 bulan terakhir terjadi batuk pilek yang berulang satu episode setidaknya per bulan. Dan yang terakhir tentu bila tadi ada tanda kegawatan pada anak, misalnya mengarah ke pneumonia, ada peningkatan upaya nafas, pernafasan yang menjadi cepat, itu kita harus segera membawa anak untuk konsultasi ke dokter. Sekian informasi dari saya. Bila ingin informasi lebih lanjut, silakan datang untuk berobat ke poliklinik anak di RSUI. Salam sehat.